Hai guys, jumpa lagi dengan aku, Mama Oyi. Kali ini aku mau bikin mie yang bumbunya itu cuma disiramkan aja ya guys. Dan ini aku siapkan mentimun ya. Ini mentimun, kalian boleh pakai mentimun apa aja, yang penting dicuci bersih. Lalu mentimun ini aku kupas kulitnya, tapi kulitnya nggak aku kupas semua ya, cuma sedikit aja ya. Tapi kalau timun yang kulitnya halus itu nggak usah dikupas ya guys, itu malah lebih enak karena kalau timun yang jenis ini itu kulitnya kasar. Oke, sekarang ini aku belah menjadi dua, lalu timun ini aku potong-potong miring ya, tipis aja motongnya, nggak usah tebel-tebel karena ini nanti dicampurin mentah ya, nggak dimasak dulu. Setelah dipotong-potong, sisihkan dulu, ini digunakan nanti. Lalu ini aku juga udah siapkan sedikit bawang daun ya, dan juga ini apa namanya, daun ketumbar. Daun ketumbarnya ini dipotong kecil-kecil, ini nanti untuk taburan juga biar rasanya itu lebih wangi. Daun bawang dan juga daun ketumbar ini sisihkan dulu, ini juga digunakan nanti. Nah ini guys yang lebih enak, ini bawang putih aku menggunakan 3 siung bawang putih yang udah aku geprek, lalu aku cincang lembut ya. Ini nanti disiram dengan minyak panas, minyaknya itu harus benar-benar panas supaya bawangnya ini benar-benar wangi. Bawang putih kalau disiram dengan minyak panas ya guys, itu lebih wangi, lebih enak daripada bawang putih yang dioseng. Bawangnya ini juga sisihkan dulu. Terus aku juga udah persiapkan air yang udah mendidih ya, ini untuk merebus mie. Kalau merebus mie itu airnya harus benar-benar yang mendidih ya guys. Lalu tambahkan juga dengan sedikit garam, terus tambahkan juga dengan sedikit minyak supaya nanti minyak waktu direbus itu tidak lengket satu sama lain ya. Ini airnya udah benar-benar mendidih ya guys. Lalu masukkan mie-nya itu kalau masukin caranya seperti ini supaya tidak lengket ya guys, dipisah-pisah begini. Lalu dengan sumpit kita aduk-aduk supaya tidak lengket satu sama lain, karena kalau tidak diaduk-aduk begini walaupun dikasih minyak masih bisa menempel ya guys. Sambil menunggu minyak ini mateng, bawang yang sudah aku cincang tadi kita siram dengan minyak panas seperti ini biar rasanya itu lebih wangi, lebih enak, dan diaduk seperti ini. Lalu tambahkan kecap asin 1 atau sampai 2 sendok kecap asin ya guys, dan tambahkan juga dengan minyak wijen. Minyak wijennya ini kalian kira-kira sendiri rasanya. Terus tambahkan juga dengan saus tiram ya. Saus tiram ini kira-kira 1 sendok makan. Terus tambahkan juga dengan sedikit gula pasir, kira-kira 1 sendok teh ya. Terus aduk sampai gulanya larut. Oke guys, sekarang aku mau lihat mie-nya. Nah ini mie-nya udah mateng ya guys. Ini kira-kira aku rebus selama 5-10 menit, tergantung mie yang kalian gunakan itu mie apa. Kalau aku ini menggunakan mie yang agak gede-gede itu, jadi ngerebusnya agak lama. Dan jangan lupa siapkan juga dengan air dingin ya. Setelah mie-nya mateng, kita masukkan ke dalam air dingin. Kenapa mie-nya setelah mateng harus dimasukkan ke air dingin? Supaya mie-nya itu tetap kenyal, rasanya itu kenyal, dimakan kenyal, nggak lembek. Kalau kalian nggak rendam dengan air dingin, nih air dinginnya ini lebih bagus pakai air es ya guys, bukan air dingin biasa, pakai air es biar mie-nya itu kenyal, lebih enak. Setelah direndam kira-kira 5-10 menit, lalu tiriskan, taruh ke dalam piring ya.
Masukkan daun bawang dan juga daun ketumbar. Setelah ini masukkan pentol daging sapi, atau kalian boleh juga dengan yang lain ya, dengan daging ayam atau daging sapinya gitu juga nggak apa-apa. Terus ini masukkan bumbu yang udah kita buat tadi, bawang putih yang udah disiram dengan minyak panas dan juga bumbu-bumbunya tadi. Terus ini aku tambahkan dengan cabai bubuk ya guys. Kalau kalian suka pedas, cabai bubuknya bisa kalian tambahkan yang lebih banyak. Terus ini aku juga menggunakan kacang goreng, ini kacang tanah yang udah aku goreng pakai minyak ya, nggak aku sangrai. Lalu diaduk-aduk, ini diaduk sampai benar-benar semua bumbu itu merata. Jadi minyak ini mie dingin ya guys, bukan mie panas. Bumbu-bumbu ini kalian bisa juga ganti dengan cimaciong ya. Cimaciong itu saus dari minyak wijen ya, bukan minyak wijen, dari wijen maksudnya. Itu bisa juga, itu juga enak. Terus ditambahin ketimun, pokoknya bumbunya itu bisa diganti dengan cimaciong itu. Nah sekarang aku masukin ketimun yang udah dipotong-potong tadi, lalu kita campurkan juga ini biar lebih seger. Setelah ini aku pindah tempat ya, tempatnya itu aku pindah ke sini, dan ini tadi aku tambahin dengan cabai bubuknya, aku tambahin lebih banyak ya guys, karena aku icipin itu menurut aku kurang pedas. Tapi kalau kalian, terserah kalian, selera kalian ya, kalian mau kasih seberapa cabai bubuk, atau kalian bisa juga dengan menggunakan cabai fresh, kalian potong kecil-kecil, kalian cincang gitu ya, itu lebih pedas rasanya. Caranya sangat mudah, bumbu-bumbunya juga mudah untuk dibuatnya. Oke guys, untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tahu menu-menu yang terbaru dari Mama Ayu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.